Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Novel Populer Zai. Kali ini kami mencoba mengetengahkan novel yang berjudul Bangkitnya Sang Pewaris Ilmu Leluhur atau Pembalasan Dendam Sang Menantu Tertindas. Selamat mengikuti ceritanya. Bab 1357. Rosa, aku akan mengajarimu misteri wanita sekarang. Perhatikanlah. Owen buru-buru mengganti topik untuk menghilangkan Suasana canggung. Tidak, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Renata sangat keberatan saat Owen mengatakan itu. Kenapa aku tidak bisa? Owen memandang Renata dengan Rasa ingin tahu. bagaimana menurutmu? Aku sudah memohon padamu untuk mengajariku separuh lainnya dari misteri wanita sebelumnya, tapi kamu tidak pernah mau. Kenapa sekarang kamu malah begitu cepat setuju Pada Rosa, kata Renata dengan tidak senang. Ini berbeda. Rosa telah menyelamatkan hidupku sebelumnya, dan aku selalu menganggapnya sebagai saudara perempuan. Bukankah normal bagiku untuk mengajarkannya padanya? Owen memutar matanya dan berkata, mengapa berbeda? Jadi bagaimana jika Rosa menyelamatkanmu sebelumnya, aku juga pernah menyelamatkanmu berkali-kali sebelumnya. Mengapa kamu tidak ingat apa yang aku lakukan untukmu? Mengapa kamu memperlakukan kami begitu berbeda? Bukankah kamu sedang pilih kasih? Renata berkata dengan gusar. Pilih kasih? Apa hubungannya dengan pilih kasih? Owen merasa jengkel. Bagaimana tidak? Renata sangat tidak senang. Setelah itu, Renata melihat wajah Rosa dan sosoknya yang memikat dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Baiklah, aku mengerti sekarang. Owen bodoh. Kamu pasti mengincar penampilan Rosa. Itu sebabnya kamu sangat menyukainya. Owen merasakan ledakan di kepalanya mendengar kata-kata Renata. Mengkosong Apa yang kamu bicarakan? Aku baru saja memberitahumu, aku menganggap Rosa sebagai saudara perempuanku. Sejak kapan aku mengincar penampilannya? Kenapa kamu harus begitu kasar? Kata Owen dengan ekspresi gelap di wajahnya. Itu bukan omong kosong. Rosa sangat cantik, dan Rosa memiliki bentuk tubuh yang bagus. Pria manapun pasti menginginkannya karena penampilannya. Mungkin kamu bukan laki-laki? Renata tertawa licik. Kata-katanya tidak sepenuhnya salah. Meskipun Rosa hanya menempati peringkat ketiga di antara 4 wanita cantik di Jenggala, Rosa memiliki penampilan yang secara seksi secara alami. Rosa memiliki daya tarik kedewasaan bagi pria yang sangat menggoda. Jadi, Rosa adalah wanita yang diinginkan setiap pria. Kalau berbicara soal budi, Rosa sedikit lebih baik daripada Teresa dan Yura. Owen merasa sangat frustasi. Tapi Owen tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap mulut jahat Renata. Bukan hanya Owen, bahkan Rosa pun tidak tahan lagi dengan kata-kata Renata. Rosa Mulai memerah. Renata, bisakah kamu berhenti menembak-nembak liarmu? Owen selalu menjadi seorang dengan karakter yang jujur secara moral. Sejak kapan Owen menjadi seperti ini? Rosa Memarahi Renata dengan wajah yang merah. karakter yang jujur secara moral Itu belum tentu saja benar. Jika Owen merupakan pria sejati, lalu bagaimana bisa Owen memancarai Yura? Renata mendengus, mengambil tindakan lebih jauh dan lebih jauh lagi. Itu. Mendengar ucapan Renata itu, Rosa, Owen, Teresa dan Yura semuanya tercengang. Meskipun Owen dan Yura tidak pernah benar-benar mengkonfirmasi hubungan mereka, semua orang sudah melihatnya sebagai fakta. Renata mengatakan hal yang sebenarnya. Mereka tidak bisa mengatakan apapun untuk menyangkalnya. Bab 1358. Renata, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kata Owen. Frustasi. Owen benar-benar dikalahkan oleh logika liar Renata. Sederhana saja, kamu tidak hanya bisa mengajari Rosa metode misteri wanita, tapi kamu juga bisa mengajari separuh lainnya Kepadaku juga, Renata berkata dengan penuh harap. Oh, jadi kamu mengincar bagian lain dari metode misteri wanita? Owen menyadari sesuatu. Owen bahkan tidak perlu memikirkannya sebelum dia menolak. Tidak, aku sudah memberitahumu sebelumnya, aku akan mengajarimu separuh lainnya setelah kamu mencapai
Tahap akhir alam Regana. Tolong, kamu tidak perlu menggunakan alasan itu untuk menghentikanku. Kenapa memangnya, bukankah? Rosa dan aku sudah menjadi simpananmu sama seperti Yura. Kalau begitu, kamu tidak perlu. Pilih kasih lagi. Renata memikirkannya dan tiba-tiba menjatuhkan bom pada mereka. Apa? Owen benar-benar tercengang. Owen ternganga saat Melihat ke arah Renata. Pikiran Owen telah benar-benar terguncang oleh apa yang dikatakan Renata. Lihat saja betapa bahagianya penampilanmu sekarang. kamu bahkan tidak bisa berbicara. Saya tahu kamu memiliki niat buruk. Kamu ingin mendapatkan semua 4 wanita di Jenggala. Kamu pasti punya ambisi besar. Renata berkata dengan terlihat meremehkan. Wajah Owen langsung menjadi gelap. Owen merasa Renata akan membuatnya gila. Owen, lupakan saja, berhentilah berdebat dengan Renata. Kamu sebaiknya mengajarinya bagian lain dari misteri wanita. Teresa tidak tahan lagi mendengarkan semuanya. Teresa buru-buru pergi untuk menyelesaikan masalah. Masalah ini. Baiklah kalau begitu. Owen ragu-ragu sejenak tetapi pada akhirnya dengan enggan menyetujuinya. Owen tadinya sudah berjanji Pada Renata bahwa Owen akan mengajari Renata seluruh metode misteri wanita setelah Renata mencapai tahap akhir alam Regana. namun Renata sudah menjadi semi alam Regana. Jadi, tidak jauh lagi mencapai tahap akhir alam Regana. Tidak ada yang terlalu besar baginya untuk memberikannya padanya lebih awal. Setidaknya, Owen tidak perlu menderita sakit kepala sebanyak itu. Dasar pria pelit, seharusnya kamu melakukannya lebih awal. Karena kamu sangat bijaksana, aku akan memelukmu sebagai hadiah. Renata tersenyum senang. Setelah itu, Renata dengan senang hati memeluk Owen. Senyuman di wajahnya hampir membelah wajahnya. Karena Renata tidak sengaja mempelajari setengah metode misteri wanita, akhirnya Renata terjebak dan tinggal bersama Owen begitu lama. Benar saja, usahanya akhirnya membuahkan hasil. Jelas sekali betapa bahagianya Renata saat ini. Saya tidak menginginkan hadiah itu, Owen mengejek dan berkata. Padahal Owen juga mengakui bahwa Renata memiliki sosok yang sangat baik. Meskipun usianya masih muda, terlebih lagi penampilannya setara dengan Teresa, Yura, dan Rosa. Jika Renata memiliki waktu 2 tahun lagi untuk menjadi dewasa, penampilannya mungkin akan cukup untuk menjatuhkan bangsa. Tidak heran, Renata berhasil menduduki menjadi salah satu dari 4 wanita cantik di Jenggala, bahkan ketika dia berusia 20-an tahun. Semuanya memiliki keindahan yang luar biasa. Setelah Owen memikirkannya, Owen menenangkan diri dan mengajari Rosa metode misteri wanita dan mengajari Renata separuh lainnya juga. Bab 1359. Baiklah, mari kita mulai latihan kita. Setelah Owen selesai mengajar, Teresa meminum pil pemicu energi dan duduk, lalu mulai berlatih. Owen dan yang lainnya melakukan hal yang sama setelah itu. Mereka semua meminum pilnya dan mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa waktu, Teresa akhirnya menjadi orang pertama yang berhasil menerobos basis kultivasinya. karena kekuatannya paling rendah. Teresa Beralih dari kondisi akhir alam Hogana menjadi tahap awal alam Regana. Lalu datanglah Owen. Dengan sentakan kekuatan, Owen dengan mudah mencapai tahap menengah alam Hogana. Ledakan-ledakan. Setelah beberapa waktu, Yura dan Rosa juga membuat terobosan. Keduanya mencapai puncak semi alam Regana. Khususnya Rosa. Rosa sudah berhenti di tahap menengah alam Regana. Dengan bantuan metode misteri wanita serta pil pemicu potensi dan juga lingkaran konvergensi energi mampu menerobos, ada hal yang sangat luar biasa. Adapun Renata baru saja menerobos menjadi semi alam Regana beberapa waktu lalu. Dan dia masih membutuhkan waktu beberapa supaya dia menjadi tahap akhir alam Regana. Namun, Renata tetaplah orang yang jenius yang sangat langka dari kota Jenggala. Dan dia tidak memiliki gelar itu untuk apapun meskipun dia tidak mengolahnya. Potensi mengerikan Renata dengan mudah menyerap banyak energi spiritual yang berkumpul di sana. Kekuatannya pun meningkat pesat.
Dan dia tidak jauh lagi menjadi tahap akhir alam Regana. Bahkan Owen pun iri melihatnya. Renata, Yura, kalian berdua sudah berada di tahap Semi alam Regana, kalian bisa meminum pil energi murni sekarang. Owen, bagaimana kamu bisa memberikan pil itu pada kami? Jika kamu memberikan pil itu pada kami, lalu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu dan Renata Membutuhkannya untuk menerobos basis kultivasi kalian. kata Yura dengan khawatir. Sebenarnya Indra dan Aldo sudah memberikan pil energi sejati untuk Yura dan Rosa, namun mereka lupa membawanya saat mengikuti Owen. Tidak apa-apa, Teresa dan aku masih membutuhkan waktu sebelum kami menerobos basis kultivasinya. Setelah kami mendirikan cabang grup Ora dalam beberapa hari, aku akan membuat pil baru, kata Owen dengan singkat. Saat membuat pil pemicu energi, basis kultivasi Owen masih sangat rendah. dan Owen membutuhkan bahan yang sangat bagus untuk membuat pil energi murni. Namun, karena Owen sudah mencapai tahap alam Mugana, Owen hanya membutuhkan material utama saja, yang berumur sekitar 300 tahun. Dengan keahlian keluarga Swanto di lapangan, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan material yang berumur di atas 500 tahun dengan mudah. Tapi tidak sulit untuk mendapatkan material yang berumur sekitar 300 tahun. Ya baiklah, Yura pun mengangguk. Yura pun santai setelah Mengetahui bahwa Owen dapat membuat pil pemicu energi murni dengan lebih mudah sekarang. Setelah itu, Yura menerima sebuah pil dan meminumnya. Bab 1360. Owen bertemu saudara sepertimu sungguh merupakan salah satu hal yang paling beruntung dalam hidupku. Rosa mengambil pil dari tangan Owen, dan dia merasakan kehangatan di hatinya. Rosa merasa sangat tersentuh. Setelah melalui trauma romantis di masa lalu, pria sudah lama membuat Rosa jijik. Namun, sejak Rosa bertemu Owen, semuanya pun berubah. Owen mengalahkan Jacob selama pertandingan dan membuatnya mendapatkan kembali kehormatan. Setelah itu, ketika Utaram menyiapkan penyergapan untuk Owen, Owen mempertaruhkan nyawanya untuk melawan lawan-lawannya dan menolak meninggalkannya di sana dan lari. Kemudian, Owen bahkan tidak peduli saat dia mengajarinya metode absolut. Owen bahkan memberinya salah satu pil energi murni yang tidak banyak tersisa. Semua yang Owen lakukan untuknya sangatlah tulus, tidak ada embel-embel di belakangnya sama sekali. Seolah-olah gelombang kehangatan memenuhi hatinya, mencairkan es yang sudah lama ada di sana. Rosa, kamu melebih-lebihkan suatu kehormatan bagi saya memiliki kamu sebagai saudara perempuan saya, kata Owen. Owen adalah seorang anak yatim piatu sejak dia masih muda. Owen tidak punya seanak saudara sama sekali, dan begitu panti asuhan itu tutup, Owen tidak punya siapapun yang bisa diandalkan. Dan Owen menjadi semakin kesepian. Dengan saudara perempuan seperti Rosa, Owen merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang belum pernah Owen rasakan sebelumnya. Baiklah, berhentilah basa-basi, ayo cepat berlatih, Renata berkata dengan tergesa-gesa, memecah suasana di antara mereka. Setelah itu, Rosa meminum pil energi murni dan mulai berlatih bersama Yura. Mengambil kesempatan ini, Owen dan Teresa terus berlatih memperkuat kekuatan baru mereka. Renata juga sama, dia lebih teliti dari siapapun dalam urusan berlatih. Renata terus-menerus menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah sekian lama dengan bantuan pil energi sejati, Yura dan Rosa sama-sama menerobos basis kultivasinya menjadi semi alam Regana. Tepat setelah itu, mereka berdua memperkuat kekuatan mereka sebelum bangkit untuk pergi. Ayo kita kembali istirahat, kita lanjutkan latihan besok. Setelah itu, Renata, Rosa, dan Yura melihat bahwa hari sudah larut dan mereka semua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Teresa, ayo istirahat juga. Ketika yang lain pergi, Owen tersenyum licik sambil meraih pinggang Teresa dan berjalan menuju tempat tidur. Keesokan paginya, pengurus rumah tangga yang disewa Yura dan yang lainnya pun sudah tiba. Dia adalah Bo Inam, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun. Bo Inam tampak sangat jujur dan dapat diandalkan. Tuan Wolf, Nona-nona, ini waktunya sarapan.
Setelah membuat sarapan, Bo Inem tersenyum hangat dan lama saat dia memanggil Owen dan yang lainnya untuk makan. Ya, kami datang. Saat itu, Owen dan yang lainnya menyelesaikan ritual pagi mereka dan keluar dari kamar mereka. Setelah sarapan, Yura teringat apa yang dia bicarakan dengan Owen semalam. Yura berkata dengan semangat, Owen, ayo pergi, kita harus mencari tahu apakah ada perusahaan farmasi yang terbengkalai yang siap untuk kita beli. Ya baiklah, Owen pun mengangguk. Owen pun bangkit dan gadis-gadis itu bersiap untuk pergi juga. Bab 1361. Saat itu, Mbok Inem sedang membersihkan dapur dan kebetulan mendengar percakapan Owen dan Yura. Tuan Bos, apakah Anda berencana membeli perusahaan farmasi? Mbok Inem mau tidak mau pun bertanya. Ya benar, jawab Owen. Kebetulan sekali anak saya kebetulan bekerja di salah satu perusahaan farmasi. Yang saya dengar, dia berkata bahwa perusahaan mereka tidak berjalan baik selama 2 tahun terakhir. Sepertinya mereka siap menjualnya, kata Mbok Inem sambil tersenyum. Begitukah? Bagus sekali. Owen dan Yura sangat senang mendengarnya. Hal-hal baik datang secara tidak terduga. Tak satupun dari mereka menduga bahwa pengurus rumah tangga mereka mengetahui berita Tentang perusahaan farmasi bahkan sebelum mereka sempat menanyakannya. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Mbok Inem, di mana putra kamu kerja? Kita bisa mencarinya sekarang juga. Owen bertanya dengan tergesa-gesa. Seharusnya dia sedang bekerja saat ini. Mengapa aku tidak memberikan nomor teleponmu padanya? Kamu bisa menelpon dan menghubunginya secara langsung. Seperti yang dikatakan Mbok Inem. Mbok Inem memberikan informasi kontak putranya kepada Owen. Mbok Inem, terima kasih banyak untuk ini. Jika ini berjalan dengan baik, saya akan mengucapkan terima kasih yang setimpal nanti. Owen pun tak lupa mengucapkan terima kasih lebih lanjut setelah mendapatkan informasinya. Tuan Wolf, Anda terlalu baik. Saya hanya memberitahu Anda beberapa informasi. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Mbok Inem ragu-ragu sejenak sebelum dia berhenti. Ada apa? Apakah kamu punya yang lain? Owen tahu Mbok Inem nampak terlihat aneh, jadi Owen bertanya untuk memastikannya. Tuan Wolf, saya ingin meminta sedikit. Putra saya sudah lama bekerja di perusahaan ini. Dia bekerja sangat keras dan melalui banyak hal untuk menjadi manajer kecil di perusahaannya. Jika Anda jadi membeli perusahaan ini, saya harap Anda akan membiarkan anak saya bekerja di dalamnya. Jangan pecah dia, Mbok Inem pun berkata setelah ragu-ragu. Baiklah, itu tidak masalah. Owen setuju tanpa sekalipun memikirkan tentang itu. Jika dia mampu membeli perusahaan, peliharalah dengan baik. Manajemen adalah langkah pertama. Karena putra Mbok Inem bekerja di perusahaan tersebut sebagai manajer, dia mungkin cukup cakap. Owen akan senang jika ada orang seperti itu bersamanya. Tidak mungkin Owen memaksa pria itu untuk berhenti. Tuan Wolf, terima kasih banyak, kata pengurus rumah tangga sambil tersenyum. Setelah itu, Owen menelpon putra Mbok Inem dan membicarakan situasinya secara singkat. Kemudian, Owen meninggalkan villa bersama Yura dan yang lainnya. Nama perusahaan tersebut adalah Medicare Paracetamol. Ya, Owen mengantar Teresa dan yang lainnya ke sana. Pada saat itu, ada sebuah pemuda berusia sekitar 30 tahun menunggu di depan. Dia merupakan putra Mbok Inem. Setelah turun dari mobil, Owen dan yang lainnya berjalan mendekat. Melihat Owen dan yang lainnya, Otis bergegas menghampiri setelah terkesima dengan kecantikan wanita tersebut. Apakah Anda Tuan Wolf? Saya Otis, anaknya Mbok Inem. Anda baru saja menelpon saya, tanya Otis. Ini aku, Otis. Halo, maaf merepotkanmu dengan ini. Owen tersenyum dan menyapa pria itu. Tuan Wolf, tidak perlu sungkan, silakan ikut saya ke ruang tamu, kata Otis sebelum memimpin Owen dan yang lainnya ke dalam perusahaan. Bab 1362. Sepanjang perjalanan, Owen dan Yura mengamati kondisi perusahaan, termasuk lingkungan, kantor, dan fasilitas. Keduanya cukup suka dengan perusahaan tersebut dan memutuskan untuk membelinya dalam pikiran mereka. Sesampainya di ruang tamu, Otis menuangkan teh untuk mereka semua.
Otis, tahukah kamu berapa harga penjualan yang direncanakan perusahaanmu? Owen pun bertanya. Tuan Wolf, itu urusan para eksekutif, jadi saya tidak tahu detailnya. Namun, saya pernah mendengar bahwa General Manager saya pernah meminta beberapa ahli untuk mengevaluasi situasi kita sebelumnya. Harga pasar perusahaan seharusnya lebih dari sekedar harga pasar umumnya. Harga pasar perusahaan seharusnya lebih dari sekedar harga pasar pada umumnya. Harga pasaran 130 miliar. Perkiraan harga jualnya sekitar 172 miliar. Jawab Otis dengan jujur. Oh baiklah, terima kasih atas informasinya. Owen pun tersenyum memikirkan sosoknya. Ukuran Medicare Farmasi ada di sisi rata-rata. Ukurannya kurang lebih sama dengan grup Ora waktu ketika pertama kali dibuka. Karena ukurannya tidak terlalu besar, maka tidak terlalu laku bagi beberapa kelompok farmasi yang lebih besar, sehingga perusahaan tersebut tidak terjual secepat itu. Karena grup Ora melakukan bisnisnya tidak mengkhususkan diri pada bidang farmasi, tetapi lebih pada bidang penjualan pil Owen, Medicare paracetamol tidak cocok untuk sebagian besar kelompok besar, namun sangat cocok bagi grup Ora untuk mendirikan sebuah cabang. Selain itu, harga jualnya sepertinya masih masuk akal. Owen sedang berburu-buru untuk mendirikan perusahaan cabang, jadi Owen merasa perlu mendapatkan perusahaan itu. Tuan Wolf harap tunggu di sini, saya akan memanggil petinggi untuk berbicara dengan Anda, kata Otis sebelum meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian beberapa langkah kaki terdengar. Otis datang bersama beberapa pria dari berbagai usia. Yang di depan masih muda, seorang pemuda sekitar 30 tahun. Dia mengenakan pakaian mahal dan wajahnya terlihat arogan. Owen mengira bahwa pria tersebut jabatannya lebih tinggi dari orang lain. Tuan Jones, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Tuan Owen Wolf. Dia ingin membeli perusahaan kita. Tuan Wolf, ini Tuan Tony Jones, General Manager kami. Otis memperkenalkan. Tuan Jones, halo, senang bertemu dengan Anda. Owen pun tersenyum sopan sambil mengulurkan tangan untuk menjabat tangan pria itu. Namun, Tony sepenuhnya mengabaikan Owen. Mata Tony malah langsung terpaku pada Teresa dan yang lainnya. Tiba-tiba matanya membelalak dan Tony merasa sangat takjub. Dengan siapa dia sebelumnya? Tony pernah bertemu banyak wanita cantik sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat wanita manapun secantik Teresa dan yang lainnya. Dari pandangan pertama saja, Tony langsung seperti itu terpesona oleh mereka. Cantik, halo, saya Tony Jones, saya General Manager di perusahaan ini. Tony tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tersenyum dan dia mengulurkan tangan untuk menjabat tangan mereka. Itu Teresa dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka bertukar pandang satu sama lain, tidak yakin harus berbuat apa. Bab 1363. Tuan Jones senang sekali. Senyum Owen menegang saat dia mengambil kesempatan untuk menjabat tangan Tony. Owen agak tidak senang karena diabaikan seperti itu, tetapi karena Owen ada di sana untuk membeli perusahaan, jadi Owen tidak akan menganggap remeh masalah sekecil ini. Kamu, ekspresi Tony pun menjadi gelap. Teresa dan yang lainnya secantik peri. Tony ingin mengambil kesempatan untuk berjabat tangan dengan mereka, tapi Tony dihentikan oleh Owen. Tiba-tiba, Tony merasa sangat tidak bahagia, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Semuanya silakan duduk. Setelah Tony menenangkan diri, Tony mencoba menunjukkan sisi sopannya kepada wanita itu. Jadi, dia menekan ketidakbahagiaannya di hatinya. Setelah itu, semua orang mengambil tempat duduknya masing-masing. Tuan Jones, mari kita bicarakan pembelian perusahaan, kata Owen dengan lugas. Hanya saja, Owen tadi disela sebelum sempat melanjutkan. Tuan Wolf kan? Medicare paracetamol tidak sebesar itu. Kelompok mana dari wilayah selatan yang Anda wakili? Mengapa Anda ingin membeli perusahaan kami? Tanya Tony. Tony dapat melihat bahwa Otis menyebut Owen dengan hormat, dan Owen memiliki 4 wanita cantik yang menakjubkan di sekelilingnya.
Tony mengira bahwa Owen dapat mengumpulkan begitu banyak keindahan mutlak, berarti bahwa Owen bukanlah seorang yang bisa dianggap enteng. Tony merasa Owen mungkin berasal dari salah satu keluarga kuno di wilayah selatan. Tony ingin mengambil kesempatan untuk mencari tahu Owen untuk membuat negosiasi lebih mudah. Saya bukan dari wilayah selatan, saya Presiden Direktur Grup Aura dari Jenggala. Saya datang untuk membeli perusahaan Anda karena kami sedang mencoba untuk berkembang, kata Owen dengan jujur. Membeli perusahaan tidak sesuatu yang sederhana. Wajar jika pihak lain ingin mengetahui asal-usulnya. Jadi Owen ingin menunjukkan ketulusannya. Owen tidak menyembunyikan apapun. Jadi kamu dari Jenggala, aku sudah lama mendengarnya. Bahwa kota Jenggala penuh dengan keindahan. Sepertinya itu benar. Tony pun menyadari sesuatu, setelah itu dia mulai mencibir. Tadinya, Tony mengira Owen memang begitu mungkin keturunan langsung dari salah satu keluarga seni bela diri kuno. Jadi, Tony cukup berhati-hati. Namun ketika Tony mengetahui bahwa Owen hanyalah orang udik dari kota Jenggala, dia pun mulai meremehkan Owen. Seorang seperti Owen memiliki 4 wanita cantik bersamanya, Tony mau tidak mau merasa sedikit iri. Tuan Jonas, untuk apa menjual perusahaan itu? Owen tidak menyadari cibiran di wajah Tony. Owen mempertahankan sikap tulus saat dia langsung ke pokok permasalahannya. Harga yang murah, 215 miliar, kata Tony dengan tenang. Dia mendapatkan kembali ekspresi arogannya sebelumnya. 215 miliar, bukankah itu terlalu tinggi? Owen pun kaget. Tadi Owen mengetahui dari Otis bahwa perusahaannya berencana mematok harga sekitar 172 miliar. Namun Tony langsung memberi mereka harga 215 miliar. Itu melebihi ekspektasinya. Jika menurutmu itu terlalu mahal, kamu tidak bisa membelinya. Pun tertawa. Itu, Owen tidak bisa berkata-kata. Meski Tony sepertinya sengaja menaikkan harga, Owen buru-buru mendirikan perusahaan agar bisa memantapkan dirinya di wilayah Yanbi Selatan. Selain itu, tambahan 43 miliar bukannya hal yang buruk. Dengan kekayaan, itu bukanlah jumlah yang dia pedulikan. Baiklah, kita dealkan saja 215 miliar, kamu sudah sepakat. Owen pun terdiam beberapa saat sebelum menyetujuinya dengan cepat. Bab 1364, apa kamu setuju? Tony pun kaget mendengarnya. Perusahaan tersebut hanya bernilai sekitar 130 juta. Namun Tony sengaja memasang harga setinggi itu karena Tony tahu bahwa Owen berasal dari Jenggala dan Tony meremehkan Owen. Selain itu, Tony iri dengan keindahan yang ada di sekitar Owen, jadi dia ingin mempersulit Owen. Kapan kita bisa mendapatkan perjanjiannya? Owen berkata dengan tenang, itu, jangan terburu-buru, aku punya syarat lain. Sulit untuk bertemu seseorang yang begitu mudah ditipu seperti Owen. Tony berencana menyetujui pendatangan tersebut, tetapi ketika Tony melihat keindahan di belakang Owen, dia pun berpikiran lain. Dan tiba-tiba berubah pikiran. Syarat lain, Owen mau tidak mau pun bertanya, Tuan Wolf, kamu tidak salah, menurutku keempat wanita cantik ini pasti bawahanmu. Saya sangat menyukai mereka. Selama kamu bisa memberiku salah satunya untuk bermain-main, aku akan segera mendatanginya, kata Tony dengan senyum jahat. Tony segera mengarahkan pandangannya kepada wanita itu. Apa bermimpilah, Owen pun terkejut. Owen membanting tangannya ke atas meja dan berdiri. Owen ada di sana murni untuk membeli perusahaan Medicare paracetamol. Tapi Tony tidak hanya menaikkan harganya dengan jahat, bahkan dia juga melihat ke arah Teresa dan yang lainnya dengan niat buruk. Itu langsung membuatnya marah. Tuan Wolf itu hanya seorang wanita, dan mereka juga bukan pacarmu. Untuk apa kamu menjadi emosional? Sejujurnya, banyak sekali wanita yang menjadi mainan di pasaran. Apa salahnya memberiku satu untuk dimainkan? Jika kamu setuju, saya bisa memberi kamu diskon dari harga jualnya. Tony pun berkata dengan tenang, seolah-olah Tony memiliki keunggulan dibandingkan Owen. Meskipun Tony tidak tahu seperti apa hubungan mereka berempat, Tony yakin bahwa mereka bukanlah pacar Owen. Tony mengira Teresa dan yang lain mungkin adalah mainan yang disimpan Owen untuk digunakan sebagai hadiah. Selama Owen bersedia membiarkannya bermain dengan salah satu dari mereka, Tony bisa memberikan diskon yang besar. Tidak ada alasan lagi bagi Owen untuk menolaknya.
Kurang ajar, kaulah mainannya. Seluruh keluargamu adalah mainan. Teresa dan yang lainnya belum pernah dihina seperti itu sebelumnya. Semuanya sangat marah. Renata khususnya segera mengambil gelas dan memercikan air ke wajah Tony. Tony tidak dapat bereaksi tepat waktu dan dia basah kuyup. Sial, beraninya kamu melakukan itu. Tony sangat marah dan dia segera menyeka air dari wajahnya. Mendengar makian Tony, tidak mungkin Renata menerima begitu saja dengan sikapnya. Dia segera menyerang Tony dengan kekuatan yang luar biasa. Bab 1365. Otis pun tercengang melihat pemandangan itu dan dia buru-buru bergegas ke depan dan menghentikan Renata. Tuan Wolf, nona-nona, Anda tidak bisa melakukan ini, kata Otis buru-buru, wajahnya pun penuh kekhawatiran. Otis hanyalah seorang manajer kecil di perusahaan. Entah itu Tony ataupun Owen, mereka bukanlah orang yang bisa membuat dia tersinggung. Otis merupakan perantara Owen yang membeli perusahaan itu. Jika terjadi sesuatu antara Tony dan Owen, Otis tidak akan bisa lepas dari konsekuensi apapun. Selain itu, Otis telah bekerja di perusahaan itu selama bertahun-tahun. Otis tahu bahwa Tony memiliki latar belakang yang sangat kuat. Tony tidak bisa tersinggung. Dia terutama menghentikan Renata karena dia khawatir Owen dan yang lainnya akan menderita jika mereka terus melawan Tony. Please, minggir sekarang juga, jika tidak jangan salahkan aku karena berurusan denganmu juga. Renata berteriak dengan marah. Renata sudah terlalu marah untuk mendengarkan nasihat Otis. Setelah itu, tangannya dipenuhi energi saat dia mencoba mendorong Otis menjauh dan menyerang Tony. Renata, hentikan. Owen tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan serangan Renata. Owen, untuk apa kamu menghentikanku? Orang ini mulutnya busuk sekali, aku perlu memberinya pelajaran. Renata memelototi Owen dan berkata, tidak apa-apa, meskipun kesepakatannya belum selesai, kita harus tetap memiliki harga diri. Karena dia tidak tulus dalam menjual perusahaannya, mari kita berhenti di sini saja. Owen pun berkata dengan serius. Owen sangat marah pada Tony, namun Otis membantu mereka karena kebaikan hatinya. Jika Renata melukai Tony, maka Tony akan melampiaskan rasa frustasinya kepada Otis. Owen tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah, tapi Renata masih merasa tidak senang. Cukup, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, ayo kita pergi. Owen berkata dengan tegas. Setelah itu, dia meraih lengan Renata dan membawa semua orang pergi. Kamu mencoba untuk pergi, tidak akan semudah itu. Saat itu, Tony berteriak dengan dingin. Dia berjalan tepat di depan pintu dan menghentikan Owen dan yang lainnya untuk pergi. Tony, apa yang kamu coba lakukan? Kata Owen dengan dingin. Bagaimana menurutmu? Kamu mencoba pergi setelah memercikan air ke tubuhku? Tidak sesederhana itu, cibir Tony. Tony tahu bahwa Owen hanyalah orang kampung. Dengan posisinya tidak mungkin dia takut pada Owen. Fakta bahwa Owen ingin menghindari masalah menyebabkan Tony menjadi semakin sombong. Lalu, apa yang kamu inginkan? Owen pun bertanya. Sederhana saja, aku ingin memiliki wanita itu. Jika kamu meninggalkan mereka berempat di sini sebagai permintaan maaf, aku dapat mempertimbangkan untuk melupakan hal ini. Jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini hari ini. Tony berkata dengan arogan. Tadinya, Tony hanya meminta 1 dari 4 wanita cantik. Namun, Tony akhirnya menemukan alasan untuk mendapatkan keempatnya untuk dimilikinya. Memikirkannya saja sudah membuatnya pusing karena kegembiraan. Bagaimana jika aku menolak? Owen berkata dengan frustasi. Owen hanya ingin menghindari masalah karena tidak ingin membebani Otis. Namun, Tony sepertinya tidak mau menyadarinya. Tony bahkan berusaha meminta para wanita itu untuk tetap tinggal. Owen sudah sangat marah. Bab 1366. Menolak itu bukan urusanmu, kata Tony sambil mencibir. Saat dia mengatakan itu, seolah-olah dia memanggil para penjaga keamanan di perusahaan tersebut. Mereka pun segera bergegas. Tangkap mereka, Tony berkata sambil memerintahkan para penjaga muda. Ya, para penjaga pun mengikuti perintah tersebut dan segera menyerang ke arah Owen dengan ekspresi galak. Mereka akhirnya dikirim terbang oleh Owen dan terbanting ke tanah dengan keras. Bocah, tidak heran kamu begitu sombong di depanku. Kamu seorang seniman bela diri. Tony menyadari ketika dia dengan cepat merasa bahwa Owen merupakan praktisi bela diri di tahap menengah alam Rigana. Tony, demi Otis, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, minta maaflah sekarang pada Teresa dan yang lainnya.
Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Owen berkata dengan dingin, ada kilatan mematikan di matanya. Hahaha, bocah nakal, beraninya kamu berbicara begitu sombong sebagai praktisi bela diri tingkat menengah alam Rigana. Kurasa kamu muak dengan itu. Sangat mudah bagiku untuk membunuh seekor semut sepertimu. Tony tidak dapat menahan tawanya, seolah-olah dia mendengar lelucon paling terhebat di dunia ini. Setelah itu, Tony mengeluarkan gelombang energi yang sangat besar. Dari fluktuasi energinya, Owen dan yang lainnya bisa segera melihat bahwa basis kultivasi Tony mencapai tahap awal alam Mugana. Kamu hanyalah tahap awal alam Mugana, dan kamu begitu sombong. Owen pun mendengus. Sebelumnya, Tony bertingkah seolah dia tidak terkalahkan. Owen bertanya-tanya seberapa kuat Tony, tapi ternyata bukan apa-apa. Nak, beraninya kamu meremehkanku, akan kutunjukkan betapa kuatnya seorang alam Mugana. Tony sangat marah. Setelah itu, dia tidak membuang waktu. Dia menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Kamu tidak tahu tempatmu. Owen pun mendengus. Owen tidak mundur dan malah menyerang Tony. Dasar bodoh. Tony pun tersenyum meremehkan. Ada kilatan tajam di matanya. Sebelumnya, dia merasa bahwa Owen hanya berada dalam tahap menengah alam Rigana. Ketika Owen melawan para penjaga, karena dia sudah mencapai tahap alam Mugana, berarti Owen bukanlah apa-apa di matanya. Tepat setelah itu, Tony pun meninju dengan lebih kuat lagi, bersiap untuk melumpuhkan Owen sekaligus. Kalau begitu, Teresa dan yang lainnya akan jadi miliknya. Bang! Tepat saat Tony memimpikan hal itu, tinjunya bertabrakan dengan tinju Owen. Lalu dia sangat terkejut. Owen sama sekali tidak dilumpuhkan olehnya. Sebaliknya, Owen menerobos serangannya dengan satu serangan. Kekuatan Owen yang tersisa menyerang dengan kejam. Sebaliknya, Owen menerobos serangannya dengan satu serangan. Kekuatan Owen yang tersisa menyerang lengan Tony dengan kejam. Suara retakan tulang yang jelas terdengar. Tony berteriak kesakitan. Tubuhnya terlempar beberapa meter sebelum dia terjatuh ke tanah. Tepat setelah itu, dia merasakan sakit yang luar biasa di lengannya karena dipatahkan oleh Owen. Bab 1367. Bagaimana ini mungkin? Setelah mendarat di tanah, Tony mencengkram lengannya yang patah dan memandang Owen dengan tidak percaya. Tony tadinya berpikir bahwa Owen hanya berada di tingkat awal alam Rigana dan dia akan dengan mudah dapat mengalahkan Owen. Namun Tony tidak pernah menyangka akan bermimpi bahwa Owen tidak hanya mampu menerima satu serangan darinya dengan kekuatan penuh, tetapi bahkan mematahkan lengannya juga. Jelas sekali betapa terkejutnya Tony. Tony, kamu punya jalan keluar yang mudah, tetapi kamu malah memilih yang sulit. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Owen berkata dengan dingin. Setelah itu, Owen berjalan menuju Tony. Setiap langkah yang diambil Owen terasa seperti palu yang menghantam tepat di jantung Tony. Hei bocah, apa yang akan kamu lakukan? Tony pun memucat. Dia mulai menunjukkan ekspresi kaget dan takut di wajahnya. Bagaimana menurutmu? Saya datang ke sini dengan tulus untuk berbicara dengan kamu tentang membeli perusahaan, tapi kamu bersikap tidak etis. Kamu mencoba dengan paksa mengambil wanita ke sini. Kamu sangat melewati batas. Saya akan melumpuhkanmu sekarang juga agar kamu mengingat pelajaran ini, ucap Owen dengan dingin. Dan Owen memancarkan niat untuk membunuh. Saat itu, Owen menoleransi segalanya karena Owen tidak ingin menimbulkan masalah bagi Otis. Owen mencoba melepaskannya begitu saja. Namun Tony menolak untuk mundur dan keadaannya semakin memburuk. Jadi segala sesuatunya sampai pada titik ini di mana kekerasan harus digunakan. Karena itu masalahnya, Owen tidak lagi berencana menunjukkan belas kasihan kepada Tony. Jangan mendekat. Tony pun tergagap. Setelah itu, dia tampak seperti memikirkan sesuatu dan berteriak. Nak, aku memperingatkanmu. Aku punya hubungan dengan keluarga seni bela diri kuno keluarga Liberton. Jika kamu berani menyakitiku, aku akan memastikan bahwa kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan setelah ini. Keluarga Liberton. Owen tampak tercengang. Mungkinkah keluarga Liberton yang kamu bicarakan adalah keluarga Willy Liberton?
Ya, itu benar. Willy adalah sepupuku. Dia merupakan keturunan langsung dan pewaris keluarga. Dengan kekuatan dan pengaruhnya, akan sangat mudah bagi Willy untuk membunuh orang desa sepertimu. Tony berkata dengan arogan. Saat Owen menyebutkan Liberton dan Willy, Tony tiba-tiba memperoleh beberapa kepercayaan diri. Baiklah, kebetulan sekali, Owen tidak bisa menahan tawa. Setelah apa yang terjadi sehari sebelumnya, Owen telah menghajar Willy hingga babak belur. Owen tidak percaya dia akan bertemu sepupu Willy keesokan harinya. Sepertinya keluarga Liberton memang bukan hanya musuh keluarga Scamel. Mereka tentu saja adalah musuhku juga. Hei bocah, apa yang kamu tertawakan? Apa kamu jadi takut sekarang? Takut dengan nama keluarga Liberton ketika Willy melihat betapa anehnya ekspresi Owen. Willy tiba-tiba merasa sangat percaya diri, dan dia mendapatkan kembali kesombongannya sebelumnya. Willy bukan apa-apa di mataku, dia tidak pantas membuatku takut. Owen pun mendengus, matanya penuh dengan penghinaan. Tidak masuk akal, siapa yang berani mengambil risiko di wilayah kita? Tepat setelah itu, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Seorang pria muda di kursi roda datang dengan dua penjaga yang tampak mengesankan. Pemuda itu adalah Willy Liberton. Bab 1368. Willy, kamu ada di sini? Benar, Tony sangat gembira melihat Willy muncul. Setelah itu, Tony bergegas seolah-olah bertemu penyelamatnya dan berlutut di depan Willy. Tony, apa yang terjadi di sini? Willy berkata dengan suara serius. Tony memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Liberton karena ibunya, dan Medicare Paracetamol merupakan salah satu bisnis kecil yang dimiliki keluarga Liberton. Ayah Tony dan keluarga Liberton sama-sama memiliki saham di perusahaan tersebut. Jadi, saat Tony mendengar seseorang sedang merencanakan pembelian perusahaan tersebut, Tony segera menghubungi Willy. Willy pun bergegas untuk memeriksa situasinya dan menemukan apa yang terjadi. Namun, ada terlalu banyak orang di ruangan ini, jadi Willy belum memperhatikan Owen di sana. Seperti ini, saya dipukuli oleh orang kampung dari kota Jenggala. Kamu harus membalas dendam padaku. Tony pun menunjuk pada Owen dan berkata dengan kejam. Itu kamu? Willy melihat ke arah yang ditunjuk Tony dan ekspresinya berubah saat melihat Owen. Willy, kamu kenal dia? Tony pun terkejut dan tidak yakin. Aku tidak hanya mengenalnya, kakiku juga dipatahkan olehnya. Mata Willy memerah sambil menggertakkan gigi. Apa? Tony pun terkejut. Tony menunduk dan akhirnya menyadari bahwa Willy berada di kursi roda. Willy, aku tidak percaya kita bertemu lagi secepat ini. Kurasa musuh memang saling menarik, goda Owen. Hei bocah, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Kakiku patah kemarin karenamu. Aku akan pastikan kamu membayarnya kembali 10 kali lipat. Willy berkata dengan marah dan ingin mencabik-cabik Owen. Bukankah kamu sudah kalah dariku? Lelucon yang luar biasa. Owen pun mendengus. Kamu? Wajah Willy memerah karena marah, tetapi Willy tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah pertarungan kemarin, Willy sudah mengetahui hal itu bahwa Owen lebih kuat darinya. Dengan keahliannya, akan sulit baginya untuk membalas dendam pada Owen. Willy, bahkan kamu tidak bisa mengalahkan orang ini. Tony sangat terkejut saat mendengar percakapan Willy dan Owen. Tony tahu betapa kuatnya Willy. Willy sudah berada di semi alam Mugana. Tony mengira Willy sangat kuat dan Willy akan mampu menghadapi Owen dengan sangat mudah. Namun, Tony tidak pernah menyangka bahwa Willy pernah menawan Owen sebelumnya. Willy bahkan kakinya patah. Jelas sekali betapa terkejutnya Tony. Tony, jangan khawatir. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan orang ini, aku membawa 2 penjaga alam Mugana. Akan sangat mudah untuk menghadapinya. Aku akan membunuhnya hari ini untuk membalaskan dendam. Willy berkata dengan kilatan dingin di matanya. Sejak kakinya dipatahkan oleh Owen sehari sebelumnya, Willy memastikan untuk mendapatkan 2 penjaga yang lebih kuat sebagai tindakan pencegahan. Benar saja, itu merupakan pilihan yang tepat. Hanya dalam 1 hari yang singkat, Willy bertemu Owen lagi. Kedua penjaga itu terbukti sangat berguna. Bab 1369. Begitukah? Bagus sekali.
Tony pun sangat gembira mendengarnya. Meskipun Tony tidak tahu seberapa kuat Owen, dia bisa dengan mudah menebaknya. Di antara generasi muda keturunan langsung dalam keluarga seni bela diri kuno, kebanyakan dari mereka berada di semi alam Mugana ataupun tahap awal alam Mugana. Pemuda manapun yang bahkan mampu mencapai atau melampaui tingkatan menengah alam Mugana bisa dibilang sebagai seorang junior super. Mereka semua adalah pemuda yang sangat terkenal. Owen hanyalah orang kecil dari kota Jenggala. Selain itu, Owen juga masih muda. Tidak peduli seberapa kuat Owen, tidak mungkin Owen bisa melawan dua penjaga di tahap menengah alam Mugana. Bocah, kamu akan mati hari ini. Willy pun tersenyum dingin. Setelah itu, Willy menoleh ke penjaga dan memerintahkan, bantu aku melumpuhkan orang ini. Selama kamu tidak membunuhnya, lakukan apapun yang kalian mau. Baiklah, Willy tahu bahwa Owen merupakan kerabat keluarga Scamel. Jika Willy membunuh Owen, keluarga Scamel tidak akan tinggal diam. Jadi untuk menghindari provokasi keluarga Scamel, Willy perlu memastikan bahwa Owen masih tetap hidup. Baiklah, atas perintah Willy, para penjaga segera maju ke depan, mengapit Owen dari depan dan belakang. Kamu mencoba berurusan denganku dengan kedua antek ini. Willy, kamu idiot. Owen pun mengejek, sama sekali tidak takut oleh para penjaga. Benar saja, dengan keahlian Owen dan segala cara untuk melindungi dirinya sendiri, penjaga di tahap menengah alam Mugana tidaklah cukup untuk menjadi ancaman baginya. Hei bocah, apa kamu meremehkan kami berdua? Kamu ingin mati? Kedua penjaga itu sangat marah. Meskipun alam Mugana tidak terlalu signifikan di wilayah selatan, mereka masih bisa dianggap kuat. Khususnya bagi mereka yang berada di tahap menengah alam Mugana sangat langka di kalangan generasi muda. Namun Owen hanyalah seorang pemuda yang tidak penting. Fakta bahwa Owen berbicara begitu arogan dan meremehkan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka toleransi. Setelah itu, mereka tidak membuang waktu lagi dan memulai serangan. Mereka menyerang ke depan dengan kekuatan yang sangat besar, menyerang Owen dari dua sisi. Sempurna, kata Owen dengan dingin. Owen melangkah maju dan menyerang dengan kekuatan yang ganas, segera mengincar penjaga yang ada di depannya. Kamu hanya ingin bunuh diri. Penjaga itu mencibir, ada kilatan dingin di matanya. Karena Owen bisa menyembunyikan fluktuasi energi, mereka tidak dapat merasakan betapa kuatnya Owen. Namun dari kecepatan dan daya ledak Owen, samar-samar mereka bisa mengatakan bahwa Owen berada di tahap alam Rigana. Dengan perbedaan keterampilan itu, tidak mungkin mereka menganggap Owen tinggi. Tepat setelah itu, serangannya semakin kuat saat dia melepaskan kekuatan penuhnya bersiap untuk melumpuhkan Owen dalam satu pukulan. Dasar bodoh, mati saja. Willy dan Tony tersenyum melihatnya. Mereka memiliki senyum yang sangat bahagia di wajah mereka. Mereka berdua tahu bahwa Owen tidak sebanding dengan para penjaga dalam hal kecepatan ataupun daya ledak. Jika Owen mencoba mengulur waktu, Owen mungkin bisa bertahan dalam beberapa pertarungan. Namun Owen terlalu bodoh. Owen mencoba menghadapi mereka secara langsung. Itu adalah hal tindakan bunuh diri. Jika tidak ada kejutan, Owen mungkin akan lumpuh karena serangan berikutnya. Namun sebelum mereka selesai berbahagia, mereka sangat terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Bab 1370. Bang! Dengan bentrokan yang hebat, penjaga di depan segera berhasil melewati energi spiritual pada serangan pertama Owen dan menghantam tepat di dada Owen. Owen tidak panik sama sekali, bergerak sedikit untuk menerima pukulan dengan pelindung dada kaisar. Di saat yang sama, Owen memanfaatkan lawannya yang telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menggunakan serangan gelombang kedua. Gelombang energi di tingkat alam Mugana melonjak dari tinjunya, menyala dengan hebat di dada lawannya. Penjaga itu tampak seperti mendapat pukulan berat. Dia segera memuntahkan darah dan tubuhnya terbang beberapa meter jauhnya. Tepat setelah itu ada rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Setidaknya beberapa tulang rusuknya patah karena Owen. Bagaimana ini mungkin?
Willy dan Tony sama-sama membelalak saat melihat pemandangan itu. Mereka sangat terkejut. Mereka mengira Owen akan mati, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Owen akan keluar dari situ tanpa cedera dan bahkan berhasil melakukan serangan berat. Dan bahkan Owen berhasil melukai penjaga yang berada di tahap menengah alam Mugana. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah orang ini lebih kuat dari alam Mugana? Tapi dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa sekuat itu? Willy dan Tony sama-sama terjebak dalam keterkejutan mereka. Meskipun mereka tidak mengetahui bagaimana Owen menang, mereka tahu sesuatu dengan baik. Fakta bahwa Owen dapat mengalahkan penjaga yang berada di tahap menengah alam Mugana berarti bahwa Owen mungkin setidaknya lebih kuat daripada tahap menengah alam Mugana. Owen baru berusia sekitar 25 tahun, tapi Owen sudah sangat kuat, sungguh sulit dipercaya. Itu bukanlah hal yang paling penting. Hal terpenting adalah Owen adalah musuh mereka. Semakin kuat Owen, semakin buruk jadinya bagi mereka. Jika Owen bisa mengalahkan kedua penjaga itu, tidak ada hal yang baik yang menunggu mereka. Mengingat hal itu, keduanya pun bergidik. Hati mereka tenggelam dan mereka merasa sangat putus asa. Nah, ini waktunya mati. Di saat mereka sedang putus asa, tiba-tiba teriakan dingin membangunkan mereka. Penjaga di belakang mengambil keuntungan dari Owen yang mengalahkan temannya. Serangannya sudah sangat dekat dan dia mengarahkan serangan ke punggung Owen. Baiklah, bagus sekali, singkirkan dia. Willy dan Tony sangat gembira melihatnya. Keputusasaan mereka telah hilang sepenuhnya. Padahal keduanya menyadari bahwa Owen sangat kuat. Kedua penjaga itu juga tidak lemah. Owen fokus pada penjaga di depan dan membiarkan punggungnya terbuka sepenuhnya. Itu merupakan kesempatan sempurna bagi penjaga lainnya. Hal itu menyebabkan Owen berada dalam situasi putus asa. Jika penjaga dari belakang mendaratkan serangannya, Owen akan jatuh tidak peduli seberapa kuat Owen. Kemudian mereka akan segera membalikkan keadaan. Bab 1371. Hati-hati Owen. Keempat gadis itu berteriak memperingatkan Owen. Meskipun mereka semua tahu bahwa Owen merupakan petarung yang sangat kuat, mereka tetap merasa khawatir ketika melihat Owen dalam bahaya. Mati kamu, Owen pun mendengus. Owen tidak punya waktu untuk membalas, dan Owen malah tidak punya pilihan selain berputar dan mengarahkan dadanya ke arah serangan, bersiap untuk menghadapinya dengan tenang. Kaulah yang mati brengsek, penjaga itu mencibir sambil melirik Owen dengan pandangan menghina. Penjaga itu tidak percaya bahwa si idiot ini memilih untuk menerima serangannya dengan dadanya, bahkan tanpa berusaha membela diri. Lalu tanpa ragu sedetik pun, penjaga tersebut menekan pukulan keras ke arah dada Owen dengan sekuat tenaga. Ini akhirnya berakhir. Berandal itu pasti sudah mati. Willy dan Tony sama-sama senang melihat Owen dipukuli, dan beban mereka seolah-olah terangkat dari bahu mereka. Mereka berdua tahu bahwa betapapun kuatnya Owen, bagaimanapun juga Owen tetaplah seorang manusia. Dan sekarang, setelah Owen menerima pukulan sehebat itu di dadanya, tidak diragukan lagi Owen akan sangat menderita, terutama karena dampaknya menghantamnya tepat di jantung Owen. Namun, bahkan mereka sebelum sempat menyelesaikan pemikiran ini, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka berdua hingga ke inti. Gedebluk, dengan bantingan yang memekakan telinga, Owen memblokir serangan itu dengan pelindung dada kaisar, dan seluruh tubuhnya tetap tertanam kuat di tanah tanpa bergeming. Pada saat yang sama, Owen menyalurkan energi spiritualnya dan mengirimkan gelombang kekuatan yang meluncur langsung ke dada penjaga itu. Apa ini? Penjaga itu tidak dapat mempercayai matanya. Penjaga tersebut berpikir bahwa dia bisa melukai Owen dengan pukulan ini, tetapi tidak pernah memimpikannya. Bahkan di tingkat menengah alam Mugana, Owen akan mampu menghindari serangannya bahkan tanpa satupun goresan. Orang hanya bisa membayangkannya. Tidak hanya itu, tapi karena penjaga tersebut menghabiskan seluruh kekuatannya dalam pukulan itu, penjaga tersebut tidak mungkin bisa menghindari serangan Owen tepat pada waktunya, dan tidak punya pilihan selain menyaksikan serangan Owen mendarat tepat di tengah dadanya.
Energi spiritual Owen jauh lebih kuat daripada energi sejati, dan penjaga yang menerima pukulan tersebut mengeluarkan seteguk darah saat seluruh tubuhnya terdorong ke belakang. Akhirnya menabrak dinding di belakangnya dan meluncur ke dalam tumpukan kusut di tanah. Sebuah suntikan rasa sakit yang luar biasa melalui dadanya. Sepertinya 5 atau 6 tulang rusuknya patah, cedera yang jauh lebih parah daripada penjaga sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Willy dan Tony, mereka berdua tercengang melihat hal ini dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka tadi menyaksikan Owen diserang dengan mata kepala mereka sendiri, dan dengan tulus berpikir bahwa Owen tidak akan mampu bertahan dari serangan tersebut. Tapi sekarang, Owen tidak hanya keluar dari sisi lain tanpa satupun goresan, Owen bahkan berhasil membalas dan menyerang lawannya. Ini luar biasa. Tak satupun dari mereka akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan kedua mata mereka sendiri.